Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang tanda baris ropa. Tanda baris ropa yaitu ada 4 yang kemarin. Yang pertama ada dhammah, wawu, alif, dan nun. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dhammah secara khusus. Perhatikan, yaitu dhammah, ad-dhammatu. Untuk tanda dhammah merupakan tanda asli bagi baris ropa. Ada beberapa kalimat yang menggunakan dhammah sebagai tanda baris ropa. Perhatikan, fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Maka dhammah menjadi tanda bagi baris depan, ya, bagi baris depan bi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Yang pertama yaitu al-ismul mufrad, isim mufrad, wajam taksir, dan jamak taksir. Yang ketiga wajam muannatsis salim. Yang terakhir pada wal fi'lul mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang keempat pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Nah, yang pertama yaitu yang menggunakan dhammah sebagai tanda baris depan, yang pertama adalah isim mufrad. Ya, yang pertama isim mufrad. Nah, isim mufrad adalah kalau tasrif daripada isim mufrad yaitu malaisa musanna wala majmu'an wala mulhakan bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi isim mufrad itu adalah malaisa musanna, apa yang tidak menunjukkan dua, wala majmu'an, dan tidak menunjukkan jamak, wala mulhakan bihima, dan tidak mulhak keduanya, yaitu tidak, ya. Nah, dan wala minal asma'il khamsah, dan bukan termasuk dari isim 5, maka itu disebut dengan isim mufrad. Atau secara singkat, isim mufrad itu kata benda yang berartikan satu atau tunggal, ya. Contoh, kitabun. Contoh kitabun ini artinya satu kitab, ya. Atau tolibun, ya, satu orang siswa. Contoh yang lain misalnya mudarrisun, satu guru, ya. Ustazun, satu ustad. Nah, atau mukminun, satu orang yang beriman, ya. Muslimun, satu muslim. Nah, jadi isim mufrad adalah kata benda yang berartikan satu atau tunggal. Nah, isim mufrad ini menggunakan dhammah sebagai tanda baris depan. Yang kedua adalah, ya, jamak taksir. Nah, yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah, ya, dari takrif jamak taksir, ya, atau definisi secara kaidah nahwu, jamak taksir adalah ma tagayyara an bina'i mufradihi. Ya, apa yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir ini dibentuk dari perubahan
bentuk mufradnya. Contohnya, jika satu kitab, kitabun, contoh yang di atas artinya satu kitab, maka jamak taksirnya itu berubah, dia menjadi kutubun, yaitu artinya kitab-kitab. Nah, kitabun menjadi kutubun. Nah, kalau tolibun menjadi tolab, ya, jamak taksirnya menjadi tolabun. Nah, kalau misalnya kalimat mufradnya, isim mufradnya kismun, satu bagian, maka jamak taksirnya menjadi aksam, aksamun. Kismun, ya, akan menjadi kismun. Ini satu isim mufradnya atau tunggal, ya, kismun. Ini artinya satu bagian, maka akan menjadi aksam. Aksamun. Nah, ini jadi jamak taksir adalah jamak, ya, yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, selanjutnya adalah jamak muannatsis salim. Muannas salim. Perhatikan. Kalau jamak muannats salim, ya, jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan arti banyak perempuan. Kalau kaidah nahunya, jamak muannats salim adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu apa yang ditambahkan, ya, padanya alif dan ta, maka itu disebut dengan jamak muannats salim, ya. Contohnya misalnya kalimat muslimun, kalau isim mufradnya muslimun artinya satu orang muslim, ya, maka jamak muannats salimnya tinggal ditambah alif dan ta, yaitu muslimun maka menjadi muslimat, ya, muslimatun. Nah, tinggal ditambah alif dan ta, muslimun, muslimatun. Kalau isim mufradnya mukminun, ya, mukminun, maka jamak muannats salim tinggal ditambah alif dan ta, yaitu mukminat, mukminat, mukminatun. Nah, kalau jamak muannats salimnya mudarrisun, satu guru laki-laki, tinggal ditambah alif dan ta, maka akan menjadi mudarrisat, ya, maka akan menjadi mudarrisatun, yaitu guru-guru perempuan. Nah, jadi ini disebut dengan jamak muannatsis salim. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, yaitu fi'lul mudhari lam yattasil bi akhirihi sayun. Fi'il mudhari yang tidak ada akhirnya sesuatu, yaitu yang tidak ditambah di akhirnya itu yang menunjukkan jamak atau menunjukkan tasniyah. Maksudnya yang tidak fi'il 5, ya. Misalnya mana dia? Nah, misalnya yaktubu. Nah, yaktubu. Misalnya fi'il mudhari, ya, yang tidak ada akhirnya dengan sesuatu atau disebut dengan fi'il yang sahih, ya, fi'il yang sahih. Maka ini fi'il tersebut menggunakan dhammah sebagai tanda baris depan. Contohnya yajlisu, yaktubu,
ya. Mana juga yaqra'u, aqra'u. Mana juga ya, yansuru, yadribu. Nah, menggunakan dhammah ya. Yadribu, yansuru, yadribu, yansuru. Menggunakan dhammah sebagai tanda baris depan. Yaktubu, misalnya aktubu. Nah, ada dhammah di akhir kalimatnya ketika dalam keadaan berbaris depan. Ya, jadi ada beberapa kalimat yang menggunakan dhammah sebagai tanda baris ropa atau baris depan. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua ada jamak taksir, yang ketiga ada jamak muannats salim, yang keempat ada fiil mudhari. Ini maksudnya dhammah ya. Tolibun, kitabun, kutubun, tulabun. Ya, ada muslimatun, mukminatun, yadribu. Nah, ini menggunakan dhammah sebagai tanda baris depan. Nah, kapan dia berbaris depan? Ada keadaan-keadaan sehingga kalimat ini berbaris depan. Nanti di kelas di pelajaran selanjutnya ada isim-isim yang berbaris depan. Misalnya ketika dia isim tersebut menjadi mubtada, menjadi khobar, menjadi fa'il, menjadi naibul fa'il, maka kalimat ini akan menggunakan dhammah sebagai tanda baris depan. Ya, mungkin cukup penjelasan kita kali ini. Ya, sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.